Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firyani dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM 2017-82224, kelas ASD 6. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah media pembelajaran yang berbasis ICT atau Information Communication dan Teknologi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar atau micro teaching. Lanjut saja. Nah, untuk RPP yang saya gunakan di sini saya menggunakan RPP tematik atau K13 untuk kelas 2 di semester pertama. Dan tema yang saya ambil adalah tema ketiga, yaitu tugasku sehari-hari. Lalu subtema pertama tentang tugasku sehari-hari di rumah. Untuk muatan terpadu atau mata pelajaran yang saya ambil di sini adalah Bahasa Indonesia dan juga PKN. Pembelajaran kedua, dan alokasi waktu yang saya gunakan adalah 4 kali 35 menit. Baiklah, kita lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ibu di sini sudah membuat sebuah media pembelajaran yang berbasis ICT untuk kalian, yaitu Information Communication dan Teknologi, di mana Ibu memakai PPT untuk menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan beserta ice breaking, kuis, dan evaluasi. Nah, di dalam kuis, Ibu menyiapkan kuis esai dan juga pilihan ganda. Lalu untuk materi, ada materi bahasa Indonesia dan juga materi PKN, dan ice breaking, juga ada evaluasi di akhir pembelajaran seperti yang selalu kita lakukan dalam pembelajaran di kelas. Kita buka ke materi. Jika kalian ingin membuka materi, kalian bisa mengklik icon buku ataupun klik ke materinya langsung. Nah, di sini ada tentang materi PKN, tentang pengertian tolong-menolong. Nah, kata tolong diartikan dengan suatu kegiatan minta tolong yang dalam hal ini disamakan dengan kata bantu. Contohnya, jika kalian pergi ke suatu tempat dan kalian terjatuh, atau kalian karena terburu-buru akhirnya kalian terjatuh, maka kalian akan minta bantuan, dan kata yang akan kalian ucapkan adalah tolong. Tolong di sini artinya kita membutuhkan bantuan dari orang untuk meringankan beban yang telah kita alami. Sedangkan menolong didefinisikan dengan suatu kegiatan membantu meringankan beban penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Nah, kata menolong adalah kata yang di dalamnya adalah meringankan beban penderitaan. Contohnya, jika kalian melihat seorang yang terjatuh di depan kita, maka kalian akan menolongnya atau membantunya untuk meringankan kesakitan, penderitaan yang telah dia alami. Nah, tolong-menolong pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban seseorang muslim kepada muslim yang lain. Di dalam persahabatan, seseorang harus mau merelakan sebagian harta maupun waktunya untuk diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pengorbanan dalam mewujudkan masyarakat yang penuh kekeluargaan. Nah, di dalam tolong-menolong dan untuk seorang muslim diwajibkan untuk saling menolong. Di dalam persahabatan, seseorang juga harus siap memberikan harta, tenaga, waktu, uang, ataupun segalanya untuk membantu kawannya yang sedang kesulitan. Dan di dalam masyarakat juga kita harus tolong-menolong agar terwujudnya masyarakat yang penuh kekeluargaan. Jadi, tolong-menolong adalah suatu sikap saling membantu untuk meringankan beban penderitaan, kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu hal yang baik dan positif. Tentunya, bantuan yang dimaksud dapat berupa tenaga, waktu, ataupun dana. Dan tolong-menolong itu kita lakukan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi sesama hewan dan sesama makhluk hidup lainnya. Nah, manfaat dari tolong-menolong.
Yang pertama, tolong menolong mempercepat selesainya pekerjaan. Ya, tolong menolong itu dengan adanya tolong menolong maka seluruh pekerjaan akan sangat cepat selesai daripada kita harus mengerjakannya sendiri. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Adanya tolong menolong akan mempererat sebuah persaudaraan yang ada ataupun yang belum ada. Nah, yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ya, tentu karena dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang kelima, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Yang keenam, saling membantu, biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Yang ketujuh, saling bertukar pikiran dan saling memahami. Dengan adanya tolong-menolong, maka akan terjadinya pertukaran pikiran. Contohnya, jika kalian tolong-menolong dalam sebuah pembelajaran kelas, maka kalian akan saling bertukar pikiran. Jika kalian tidak mengerti, maka kalian bisa menanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Dan orang yang lebih mengerti akan membantu orang yang tidak mengerti tersebut. Jadi sama-sama saling bertukar pikiran. Nah, tujuan dari tolong menolong yang pertama, dengan saling menolong akan dapat memberikan keringanan di antara satu dengan yang lainnya. Ya, dengan adanya saling menolong maka kita akan memberikan keringanan di antara orang yang ditolong dan juga orang yang menolong. Dan juga kita juga bisa belajar untuk menjadi orang yang ikhlas dalam memberikan pertolongan, bukan karena kita akan mendapatkan hadiah karena kita telah menolong orang tersebut. Karena sungguhnya tolong menolong harus dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, dapat mempererat kasih sayang di antara sesama. Ya, tolong menolong dapat mempererat sebuah hubungan dan kasih sayang di antara sesama makhluk hidup. Dan mampu menciptakan sikap rasa saling hormat, menghormati dalam kehidupan bermasyarakat di antara individu. Jadi, di antara individu akan terjalinnya rasa saling hormat, menghormati, kasih sayang, dan juga kehidupan yang bermasyarakat yang rukun di dalamnya. Yang ketiga, menjaga hubungan antar sesama agar tetap rukun, aman, damai, dan sejahtera. Nah, dengan adanya tolong-menolong, maka hubungan di antara sesama manusia atau sesama makhluk hidup akan tetap rukun, aman, damai, dan sejahtera. Yang keempat, untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Karena sesungguhnya tujuan tolong-menolong adalah membantu meringankan beban penderitaan yang telah dirasakan oleh orang lain dan untuk membahagiakan orang yang terkena musibah tersebut dengan membantunya. Nah, di sini ada kegiatan tolong-menolong dan di dalam kegiatan ini nanti kalian harus memilih salah satu dan menjelaskan tentang gambar-gambar yang ada di slide ini. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu adalah kegiatan tolong-menolong yang ada di kelas pada waktu membersihkan kelas bersama-sama, seperti piket bisa, ataupun sedang membersihkan ruangan kelas bersama-sama. Nah, di sekolah maka akan terjadinya kegiatan tolong-menolong seperti ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengelap meja, ataupun menghapus papan. Nah, dengan adanya itu maka pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Yang kedua, ini adalah kegiatan tolong-menolong yang ada di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Semua orang bersama-sama bergotong royong atau tolong-menolong untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Dan yang ketiga, tolong-menolong itu bukan hanya dengan orang. Ini adalah gambar seseorang yang memberikan sedikit makanannya kepada fakir miskin. Ya, kenapa? Karena tolong-menolong tidak hanya dilakukan untuk orang yang kita kenal seperti teman, saudara, tetangga, ataupun orang tua, tetapi dengan orang yang tidak kita kenal pun kita harus menolongnya. Seperti memberi makanan atau memberi dana,
itu sama saja kita membantunya untuk meringankan beban hidupnya. Jadi tolong menolong tidak hanya dengan orang yang kita kenal, tetapi dengan orang yang tidak kita kenal pun kita dapat menolongnya. Dalam menolong seseorang, juga kita tidak boleh mengejeknya ataupun merendahkannya. Kita harus benar-benar ikhlas untuk menolong orang tersebut. Dan di step keempat adalah kegiatan tolong-menolong yang ada di rumah kita. Seperti kita melakukan tolong-menolong ketika melihat ibu sedang memasak, atau membersihkan rumah, atau melihat ayah sedang menggunting tanaman, atau melihat kakak kita sedang membereskan rumah, membereskan kebun, kita harus membantunya. Nah, di sini ada video tentang tolong menolong. Kita main yuk. Oke deh, ayo kita hobimbah. Hobimbah, lari dong jambrek. Ayo kejar aku. Awas itu ada batu. Aduh, sakit. Rusak. Sakit. Rusak. Ayo bangun temanmu. Sabar Tito. Makanya lihat depan kau lagi. Itu banyak batu. Bagus teman-teman sudah mau nolongin aku. Iya Tito, kita sahabat. Nah, dalam cerita ini kita menolong seseorang yang sedang kesulitan seperti sahabat kita atau teman kita dengan ikhlas. Seperti tadi, ketika kita melihat di depan mata kita ada teman kita yang terjatuh dan ada suara-suara yang mengajak kita untuk tidak menolongnya, kita harus tetap menolongnya karena kita membantu seseorang yang sedang kesulitan adalah suatu amal kebaikan yang sangat baik untuk kita, dan juga kita bisa belajar untuk membantu dan ikhlas dalam menolong seseorang. Jadi kalian ketika melihat seseorang dalam kesulitan, kalian wajib untuk menolong seseorang tersebut, bukan malah mengejeknya. Nah, kita masuk kepada materi bahasa Indonesia. Nah, di dalam materi bahasa Indonesia ini ada cerita tentang merak pemalas dan teman yang suka menolong. Di sini Ibu sudah menyelipkan video tentang merak pemalas dan teman yang suka menolong beserta dengan media pembelajarannya. Kalian tinggal mengkliknya lalu mendengarkan apa yang Ibu ceritakan di dalam video tersebut. Baiklah, sampailah pada pembahasan bahasa Indonesia. Ini Ibu akan menceritakan tentang merak pemalas dan teman yang suka menolong, harus dan yang juga, karena Ibu sudah menaruhnya di slide. Di sini Ibu sudah membawa pembelajarannya tentang bahasa juga teman yang suka menolong. Tupat yang cerah dan hari sangat panas, namun keliling hutan dia sangat lapar, tapi dia tidak ingin bintang kulitnya menjadi rusak, bulunya pun jadi jelek, dan merak berpikir bahwa dia akan mendapatkan makanan tanpa kepanasan. Lalu merak terbang dan Nah, kita langsung saja ke slide berikutnya. Dan sama di slide ini adalah lanjutan dari slide yang tadi. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat yang dimiliki merak. Merak memiliki sifat yang sangat pemalas dan dia suka sekali berbohong, dan juga dia suka memanfaatkan temannya untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Itu sangat tidak baik. Lalu sifat kerbau dan juga kura-kura sangatlah baik. Mereka tidak mengejek merak ataupun tidak menjauhi merak ketika mereka tahu bahwa merak telah berbohong kepadanya.
kepada mereka. Dan kura-kura dan juga kerbau tetap mau untuk merawat merak sampai dia benar-benar sembuh. Nah, sifat kerbau dan juga sifat kura-kura ini patut sekali untuk kita tiru. Kalian bisa memutar videonya jika kalian ingin melihat cerita di dalamnya. Nah, ini adalah tentang saling berbagi dan juga tolong-menolong. Lihatlah gambar di atas. Tessa sedang bercanda dengan keluarganya. Mereka gembira sekali. Kalian juga sering kan bercanda dengan keluarga kalian? Coba bayangkan bila kita hidup sendiri. Bayangkan bila kita tidak memiliki teman. Tentu kita akan kesepian. Sebagai manusia, kita tidak bisa nih hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk melakukan banyak hal. Itu merupakan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Apakah makhluk sosial itu? Makhluk sosial artinya makhluk yang selalu hidup bersama. Kita selalu memerlukan bantuan orang lain. Kita memerlukan orang tua untuk merawat kita. Kita memerlukan guru untuk mendidik kita. Kita juga memerlukan teman untuk menemani kita. Kita memerlukan pertolongan dari banyak orang. Oleh karena itu, kita perlu nih membiasakan sikap saling berbagi dan juga tolong-menolong. Nah, bagaimana sih sikap saling berbagi itu? Bagaimana pula sikap saling tolong-menolong? Mari kita bahas bersama. Oke, kita klik slide berikutnya. Lalu di sini ada penjelasan tentang saling berbagi. Nah, saling berbagi itu adalah ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Misalnya bila teman sedang sakit, kita turut prihatin, kita mendoakannya agar lekas sembuh. Begitu pula jika kita sedang berhasil, kita tidak boleh nih sombong dengan keberhasilan kita. Kita justru perlu memberi kesempatan pada orang lain. Kesempatan apakah itu? Kesempatan agar mereka ikut merasakan keberhasilan kita. Sedangkan menolong artinya membantu orang yang mengalami kesulitan. Tolong-menolong berarti saling membantu. Menolong orang lain harus ikhlas. Kita tidak boleh mengharapkan imbalan dan tolong-menolong sangat besar manfaatnya. Ya, tolong-menolong itu sangat besar manfaatnya bagi kita maupun bagi orang yang kita tolong. Jadi, kegiatan tolong-menolong itu wajib untuk kita lakukan setiap hari. Nah, kita masuk pada kegiatan ice breaking. Kalian bisa mengklik icon ataupun tulisan. Nah, di sini sudah ada video dan juga ada teks tentang ice breaking yang sudah Ibu siapkan. Kalian bisa melihat video dan juga bisa melihat teks, lalu kalian bisa nyanyikan juga. So, kalian bisa mengklik video dan juga kalian bisa melihat bersama-sama. Di slide tersebut sudah lirikan. Ayo kita menyanyikan tolong menolong. Lihat ibu sibuk mengemas rumah. Jangan tunggu lagi ulur tolongan. Bila lihat kak penat bersihkan laman. Jangan tunggu lagi ulurkanlah bantuan. Oh tolong menolong, tolong menolong, tolong menolong sesama kita. Nah, sekian breakingnya. Kita langsung saja kepada slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ada kuis. Kuis di sini Ibu sudah menyiapkan kuis esai. Nah, di sini kita langsung ke kuis, dan kuisnya itu ada kuis bahasa Indonesia berupa esai dan juga kuis PKN berupa pilihan ganda. Kita langsung ke kuisnya.
Nah, di sini ada kuis bahasa Indonesia yang berupa esai dan ada 5 pertanyaan. Lalu di sampingnya Ibu sudah selipkan video tentang penjelasan dari semua pertanyaan yang ada di sini. Kalian bisa mengkliknya jika kalian masih belum mengerti apa yang dipertanyakan. Lalu untuk pilihan gandanya masuk kepada kuis PKN. Contohnya di sini Ibu akan mencontohkan pertanyaan pertama. Jika kalian mengklik jawaban yang salah, maka icon yang keluar akan menangis, dan jika kalian mengklik jawaban yang benar, icon gambar yang akan keluar adalah tersenyum. Yang pertama, tolong menolong kita lakukan untuk, misalnya kita menjawab teman kita, maka icon yang keluar adalah menangis. Lalu jika kita ingin mengeklik keluarga kita, jika salah, maka ikonnya juga akan menangis. Lalu jika kita mengklik siapa saja yang harus kita tolong, memberikan pertolongan, maka ikonnya akan tersenyum. Jadi jawaban yang benar adalah siapa saja, ya, karena tolong menolong itu harus kita lakukan untuk siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita, bukan hanya teman ataupun keluarga. Nah, di sini Ibu siapkan 20 kuis pilihan ganda, dan kalian bisa belajar untuk mengerti apa sih tentang tolong menolong itu. Seperti itu. Pada set 1 sampai ke 4, kalian bisa benar-benar belajar arti dari tolong menolong. Sama seperti ini, pada set kelima, manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri. Makanya Ibu sudah bilang, dalam materi kalian harus benar-benar membacanya. Karena untuk menjawab semua pilihan ganda dan juga esai, kalian harus membaca materinya terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Nah, seperti ini nih, di slide ini, di nomor 9, orang yang suka menolong akan bisa. Jika kalian benar, maka slide-nya akan tersenyum. Sama saja seperti slide sebelumnya, dan juga di slide ini sama seperti slide sebelumnya. Jika kalian menjawab benar, maka ikonnya akan tersenyum. Dan ini tiba pada slide ke nomor 20. Saat Rina belajar, ibunya terlihat kesulitan membawa jemuran pakaian, maka sebaiknya Rina, ayo tetap apa? Apakah dia harus tetap fokus? Atau dia membantu ibunya? Atau dia membiarkan ibunya bekerja sendirian? Kalian harus menjawabnya. Lalu setelah kalian menjawab semua pertanyaan yang ada dengan benar, kita masuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Di sini Ibu sudah menyelipkan video tentang evaluasi pembelajaran yang biasa kita lakukan ketika kita berada di dalam kelas. Dan juga di sini Ibu sudah menjabarkan evaluasi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit. Tolong menolong adalah suatu tindakan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan tolong menolong yang dilakukan, kita dapat nih belajar untuk bisa membantu orang yang membutuhkan bantuan, dan kita juga bisa belajar untuk ikhlas dalam membantu orang yang kesusahan tersebut. Dalam tolong menolong, kita tidak boleh memilih-milih orang mana yang ingin kita bantu. Contohnya, bila kita menemui di depan mata kita orang sedang tertimpa musibah, seperti terjatuh, walaupun orang itu lusuh dan tua, kita tetap harus membantunya. Karena kegiatan tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban penderitaan kesulitan orang lain dengan melakukan suatu hal yang baik untuk orang yang tertimpa musibah tersebut. Nah, dalam kegiatan yang baik di sini seperti kegiatan dalam belajar di kelas, menolongnya, bukan memberi contekan di saat ujian, itu bukan menolong, tapi kita menjerumuskan teman kita agar dia semakin bodoh. Jika kita orang yang baik, maka kita akan menolongnya untuk belajar bersama-sama.
Nah, kegiatan tolong-menolong juga dapat kita lakukan tidak hanya saat kita melihat orang terjatuh saja, tetapi kita dapat melakukan kegiatan tolong-menolong itu di sekitar kita, contohnya di rumah, sekolah, sosial, dengan hewan, dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan orang lain. Nah, sekian dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian presentasi pembelajaran berbasis ICT yang bisa saya jelaskan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.